Dan dia selain itu dia nyerang atas, jadi kelompok elit, konglomerasi dan lain sebagainya dengan program salah satunya kan wajib pajak 2% bagi para miliarder. Itu kan pajak yang sangat besar bagi para miliarder untuk diserahkan ke pemerintah kota New York. Selain itu dia juga menaikkan pajak korporat kan dari 7 kalau nggak salah itu sampai 11%, dan itu kan sangat besar, dan kita tahu New York itu pusat keuangan dunia dan di situ banyak korporat. Kalau dinaikkan pajak itu pasti akan memperkaya pemerintahan Mamdani, dan itu bisa disalurkan melalui program-program menggratiskan di banyak hal tersebut. Mungkin salah satu tujuannya dengan menaikkan pajak korporasi ini ya akan dibagikan kepada masyarakat New York, itu. Jadi menjadikan New York yang lebih adil gitu loh. Menjadikan New York lebih adil. Jadi orang kaya juga mensubsidi orang-orang miskin ataupun malah. Dan kita nggak bisa samakan New York itu dengan Free York yang kita punya kan, sama-sama York juga. Iya, nggak bisa. Jauh berbeda. Dan itu tantangannya yang menjadi pertanyaan, apakah bisa mewujudkan itu loh program-program itu, menjadi tanya besar juga. Tanya besar juga untuk mewujudkan program-programnya. Kalau Mas Odin sendiri? Ini kemenangan Mamdani ini sebuah arus baru yang dia melawan status quo ya. Jadi ketika status quo itu selama ini kekuasaan kan dikuasai oleh pengusaha, elit politik dan pemodal besar. Nah, kemunculan Mamdani ini sebagai arus baru, politik baru, kekuatan baru, generasi muda bahkan yang mampu mengalahkan status quo itu dan membalik arah politik. Jadi ini sebenarnya pukulan keras bagi Partai Republik yang saat ini berkuasa, dan termasuk pukulan keras bagi Presiden Trump juga, karena kan bahkan yang didukung oleh Trump pun kalah. Cuma yang punya kekuatan modal kuat, punya basis politik kuat, ternyata kalah. Artinya arus baru ini sebenarnya harus diwaspadai oleh elit politik atau pengusaha atau kalangan menengah ke atas ya, karena justru yang menang di New York itu kan pusat keuangan global, pusat budaya global, dan dia jadi parameter utama untuk politik nasional Amerika Serikat ke depan. Ketika New York ini jatuh ke kalangan menengah, kan Zohran ini muncul dari kalangan menengah ke bawah ya, dia basis kekuatannya menengah ke bawah. Jadi ini harus diwaspadai oleh elit politik yang selama ini menguasai kekuasaan, karena ternyata arus baru ini bisa membalik sejarah atau membalik situasi, memberi kemenangan ke Zohran itu. Dan kalau kita lihat kebanyakan pendukungnya Mamdani ini dari kalangan komunitas imigran juga ya. Imigran, ya. Karena kalau Mas Imin tadi bilang ya memang dia juga memang berasal dari imigrannya Amerika sendiri. Kalau kita lihat tadi ini yang menarik sampaikan Mas Andika nih, mungkin Mas Imin atau Mas Udin punya perspektif yang berbeda. Kan tadi Mas Andika menilai ada program-programnya yang ya dukungannya mungkin akan terhambat. Karena sebagian besar pengamat di Amerika Serikat sendiri juga menilai implementasi kebijakan janji besar yang dijanjikan oleh Mamdani seperti free basis, kemudian rent freeze gitu ya, yang disampaikan Mas Andika itu dalam kerangka anggaran dan hubungan dengan negara bagian dan federal itu akan menjadi terhambat ini karena faktor yang didukung oleh Presiden Donald Trump itu kalah telak, lebih dari 50% Mamdani mendapatkan suara. Kalau Mas Udin punya perspektif gimana? Apa yang menjadi tantangan dari Mamdani? Tantangan ke depan itu kan sebenarnya yang salah satu poin utama dari janji Mamdani ini kan redistribusi pajak orang kaya, dan itu akan disebarkan ke kalangan menengah ke bawah yang selama ini di New York ini terpinggirkan, karena banyak warga New York itu tinggal di luar kota New York untuk bekerja di New York karena harga sewanya sangat tinggi dan kenaikannya itu menjadi tidak terkendali atau tidak terjangkau bagi masyarakat New York itu sendiri. Artinya tantangan Mamdani ke depan itu merubah kebijakan lama, kebijakan status quo yang lama yang itu menguntungkan pengusaha, pemilik properti dan pengusaha real estate,
menjadi aturan yang lebih berpihak ke masyarakat kecil menengah ke bawah. Itu yang akan menjadi tantangan ke depan Mamdani. Bagaimana dia membuat regulasi atau mengubah regulasi yang ada di tingkat implementasi aturan ya, aturan untuk kota New York itu sendiri yang harus dia ubah dari aturan lama yang lebih menguntungkan elit pengusaha atau elit politik, elit penguasa yang sudah lama berkuasa, lama membangun basis bisnis atau basis politik di New York menjadi peraturan yang lebih adil bagi menengah ke bawah ya. Itu yang jadi tantangan utama untuk bagaimana janji redistribusi pajak atau redistribusi penghasilan yang janji kampanyenya ini akan tersalurkan dengan baik ya, terimplementasi. Tentu kekuatan lama akan bertahan resisten, ya, pasti resisten. Pengusaha properti, pengusaha real estate tentu akan resisten melawan. Nah itu nanti bagaimana selanjutnya? Dalam perspektifnya Mas Imin sendiri seperti apa, Mas? Kalau saya sih tertarik dengan quote-nya si Mamdani ya. Dia bilang gini, New York City bukan hanya kota untuk miliarder, tapi kota untuk orang yang pekerja keras. Artinya apa? Dia inginkan keadilan. Ya. Orang kaya boleh di situ, orang menengah bawah boleh di situ. Yang penting itu dia menginginkan orang yang bekerja keras. Nah, pajak yang dia inginkan ya orang kaya kena pajak yang lebih besar. Kemudian orang yang menengah bawah ya sesuai dengan porsi yang dihasilkannya. Ini sejalan dengan kampanye kaum progresifnya. Dari Demokrat itu ada namanya Demokrat moderat, ada Demokrat progresif. Nah, si Mamdani ini ikut di kubu progresif, lebih tepatnya sosialis Demokrat progresif. Dia itu bergabung dengan kubunya Alexandria Sanders, Bernie Sanders juga dengan AOC itu yang cewek itu. Dia itu nyerangnya yang pajak-pajak orang kaya itu juga nanti di redistribusi seperti yang disampaikan Bang Udin tadi. Ya. Nah kalau kita lihat ya, ini memang terpilih lebih dari 50% warga kota New York yang memilih ya. Karena kalau saya lihat dari sebuah riset ya, jajak pendapat yang dilakukan oleh NY1 itu menemukan 58% penduduk New York menyatakan optimis dengan kepemimpinan Mamdani.